Shalom, selamat datang di Kingdom Generation bersama saya Jo dan juga ada Nathan. Saya kalau udah Nathan tuh rasanya gimana gitu. Halo Nathan, apa kabar kamu? Baik, puji Tuhan. Asik ya. Dan seperti biasa ya, kalau kita udah ada Kingdom Generation ini, kita mau coba untuk ngebahas sesuatu yang mungkin apa ya? Ada banyak hal yang pernah nggak sih kamu punya pertanyaan, tapi kerasa bingung gitu loh nanya ke siapa, ya kan? Iya sih, pernah. Nah, itu saatnya di Kingdom Generation untuk kamu boleh tulis pertanyaan kamu baik di kolom chat ataupun komentar, dan kita akan bahas di sini ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak pernah terjawab. Dan apa yang kamu pengen tanyain sekarang? Pengen nanya nih Kak Jo. Nah, apa tuh? Kak Jo pernah nggak sih merasa minder gitu Kak Jo? Minder. Pasti pernah sih ya. Pernah. Ngerasa minder pernah. Dulu waktu aku sekolah tuh zaman SMP SMA gitu. Aku sekolah di satu sekolah swasta di Kota Bandung. Aku ngerasa minder karena aku adalah orang yang paling gelap. Jadi, aduh bener-bener deh. Jadi kan kulit aku tuh kan nggak putih ya, gitu ya. Nah sedangkan di sana mayoritas kulit itu semua terang gitu ya, pakai lampu kayak mereka tuh semua tuh. Dan aku tuh langsung dibedakan lah sama mereka tuh berdasarkan warna kulit gitu. Dan itu tuh udah kayak, duh kenapa ya? Aku tuh ngerasa gini tuh nggak? Kenapa ya aku tuh dilahirinnya kok dengan warna kulit yang gelap gini? Terus sampai mikirnya begini. Aku tuh sebenarnya anak dari orang tua aku bukan sih, atau dipungut dari mana gitu, karena kok beda banget, kok bisa gelap gini kulitnya gitu kan. Nah, sampai ke arah situ sih saking mindernya gitu ya, dan itu lumayan ngeganggu banget sih. Kalau kamu sendiri, Tan, Ya pernah? pasti sering banget sih merasa minder. Mhm. Apalagi kan saya juga pemalu juga Kak. Oh gitu. Jadi kalau Kak Jo lihat badan saya kan agak gemuk gitu kan Kak Jo. Agak tuh berarti nggak gemuk loh. Emang Jadi kenapa? Apa yang ganggu ya kamu tuh? merasa minder aja gitu kan. Ketemu orang ngeliat overthinkingnya jadi kok ada orang gemuk kok sini gitu kan. Aku sampai pikiran gitu. Sampai gimana ya, aku kalau ketemu teman-teman tuh mereka mikirin sampai begitu enggak gitu. Apa mesti kursin badan gitu kan. Terus Iya. juga ya penampilan aku juga kayak biasa-biasa aja gitu kan. Apalagi teman-teman pasti barangnya bagus-bagus juga kan. Apalagi baju, apalagi handphone juga gitu. Jadi ya masa minder aja gitu kan. Apalagi anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi gitu sih Kak Jo. Kalau kamu sendiri kalau nggak lagi ngerasa minder kayak gitu, ngerasa keganggu kayak gitu ya, ada nggak sih tempat untuk kamu bisa cerita gitu loh? Waktu kamu ngerasa ya kayak gitu ya, nggak enak gitu, ada tempat di mana kamu bisa cerita nggak sih sama orang tua kah, sahabat kah, temen kah? Ya paling sih mama yang paling sering kan. Terus juga terkadang sama Niko gitu kan, sama abang. Tapi ya paling sering ya mama kan kalau kata mama ya apa-apa cerita aja ke mama gitu kan. Soalnya kan mama yang tua pasti yang lebih pengalaman gitu kan. Oh, wow. Kalau misalnya tanya ke temen ya bisa jadi nggak salah gitu kan informasinya gitu. Bener. Apalagi kan belum pengalaman gitu kan, Bener. mama yang udah hidup yang lebih lama gitu. Jadi gitu sih Kak Jo. Sering nanya ke mama, cerita ke mama. Wah, aku sih kagum sama kamu ya, karena gini, kamu tahu ke siapa kamu bisa nanya gitu, dan orang yang kamu jawab itu adalah orang tua kamu, itu mama kamu gitu ya. Dan alasannya bener banget. Kenapa? Karena kalau kita nanya sama temen, ketika kamu bilang, kamu bisa aja dapat informasi yang salah. Karena temen kamu kan sepantaran kamu Iya sebaya kan. adalah orang yang sama-sama lagi nyari informasi sebanyak mungkin tentang informasi yang kamu cari itu. Iya. Dia juga sebenarnya sama juga gitu, sama-sama nyari. Kayak orang buta nonton orang buta jadinya gitu kan. Tapi kalau kamu nanya sama orang tua kamu, paling enggak, mereka adalah orang-orang yang sudah pernah melewati fase itu, orang-orang yang udah pernah ngelewatin problem yang sama mungkin, cerita hidup yang sama mungkin, dan mereka juga pernah muda kan. Iya. Jadi mereka tahu gitu apa yang harus kamu orang lakuin. Dan minder ya, minder itu tuh benar-benar ngeganggu banget. Karena macam-macam, bisa karena keluarga, bisa juga karena apa ya, tadi kayak tadi bilang ya, keluarga, barang, Iya, kayak tadi ya, handphone segala macam, yang ngeganggu kalau kita nggak punya hal yang sama. Tapi kamu tahu nggak, sebetulnya
ada satu alasan yang penting kenapa sih harusnya kita nggak minder, yaitu kenapa? Allah itu pada waktu ciptakan kita, dia tuh menciptakan kita tuh segambar dan serupa sama Allah. Coba kalau aku tanya gini, Nathan, menurut kamu apa sih yang paling gede, yang paling berkuasa di alam semesta ini? Ya pasti Tuhan Yesus dong. Tuhan kan, Iya. Tuhan Yesus kan, Allah itu sendiri kan, Tuhan Yesus Iya, sendiri. betul. Nggak bukan presiden, bukan polisi, bukan siapa yang paling tinggi, ya Allah itu sendiri. Iya. Nah, ketika Allah yang paling gede itu, yang paling luar biasa itu, bilang bahwa kita diciptakan segambar dan serupa sama Dia, artinya kita tuh setara. Dalam tanda kutip setara sama Dia, karena kita ciptaan, memang kita adalah ciptaan, tapi Dia ciptakan kita segambar dan setara sama Dia gitu, segambar dan serupa sama Dia. Berarti nggak ada yang bisa ngalahin kehidupan kita kan, bersama dengan Dia harusnya kan. Betul. Nah, makanya Kejadian 1 ayat 26 bilang gini, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi kamu tahu nggak, walaupun firman Tuhan bilang bahwa kita diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah, di Alkitab juga sebetulnya ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga minder dan juga rasanya hidup mereka tuh wah hancur lebur lah pokoknya. Wah, masa sih Kak, tokoh Alkitab yang Tuhan berikan mukjizat dan anugerah bisa merasakan minder juga Kak? Iya bisa, karena pada waktu mereka ngerasa minder tadi, pada waktu mereka merasa penuh kekurangan gitu, mereka itu di saat mereka belum mengenal kebenaran dalam Tuhan. Tapi ketika mereka akhirnya bisa kenal Tuhan, hidup mereka benar-benar berubah, cara berpikir mereka berubah. Contohnya, ada Musa. Musa itu adalah tokoh yang dia orang Israel yang ditaruh di sungai untuk bisa lolos dari pembunuhan pada saat itu, dan akhirnya putri Firaun kan ngambil dia jadi anaknya dan dididik dengan cara Mesir. Iya. Tapi suatu hari dia akhirnya melihat bangsa Israel sendiri ada dibunuh oleh seorang tentara Mesir, dan akhirnya ketika dia habis bunuh tentara Mesir itu, dia kabur. Dia kabur dari Mesir dan pergi ke tanah pengasingan lah, kurang lebih seperti itu. Bayangin, pergi ke tanah pengasingan itu berarti kan nggak punya apa-apa, nggak punya harapan, nggak punya masa depan. Mau dibandingin sama apa lagi? Dia ngerasa bahwa wah udahlah, aku nggak punya apa-apa, masa depan aku udah hancur. Sama seperti kayak kita nih, kalau kita hidup, ya kok aku bisa hidup sih? Kenapa aku mesti hidup sih? Kalau aku tahu hidup aku bakal kayak begini, kalau aku tahu bahwa aku hidup dalam miskin kayak begini, kalau aku tahu bahwa aku dilahirkan dengan keluarga begini, lebih aku pilih nggak hidup. Tapi waktu Musa ketemu sama Tuhan, di mana? Kamu tahu nggak peristiwa ketika Musa ketemu sama Tuhan? Saat apa? Rumput atau Semak itu belukar? ya? Iya, semak belukar. Yang sepertinya terbakar, tapi nggak terbakar, Iya. ya kan? Itu adalah masa pertama di mana Musa akhirnya bisa ketemu sama Tuhan, gitu kan? Nah, saat itulah yang membuat Musa akhirnya hidupnya benar-benar bisa berubah. Perubahannya nggak langsung tiba-tiba instan, tapi dia ngalamin perubahan yang signifikan, perubahan yang benar-benar melihat dia darinya penakut, dia darinya mikir bahwa nggak punya masa depan, tapi akhirnya dia bisa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, gitu. Karena apa? Dia tahu ada Tuhan yang menyertai. Dan yang kedua, Gideon. Gideon itu adalah orang yang ketika bangsanya lagi berperang, dia memilih untuk sembunyi di ladang. Penakut banget kan artinya kan? Iya. Wah, ini orang lagi pada perang, dia malah sembunyi di ladang gitu. Ngapain gitu nih orang? Oh ya, Tuhan panggil dia juga, dia, udahlah, aku mah bukan siapa-siapa Tuhan, aku nih nggak bisa apa-apa. Sama kan kayak orang minder kan suka gitu kan, kamu ayo dipercaya untuk bisa pelayanan, aku mah nggak bisa apa-apa. Ayo kamu bisa kok, yuk kita pergi ke mana gitu, pergi ke gereja atau pergi ke retreat kah, atau misalkan dibawa jalan sama orang. Kita ngerasa, enggak, aku di rumah aja. Kadang ngerasa kayak, aduh aku mah malu, punya baju juga kayak seadanya. Ya diri aku mah kayak begini gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Gideon juga ngalamin hal yang sama. Tapi kita tahu di akhir cerita bahwa Gideon ketika ketemu sama Tuhan, dari orang yang bilang, jangan aku Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, sampai akhirnya dia bilang bahwa dia akhirnya menjadi pemimpin dari 300 pasukan yang dipilih oleh Tuhan, dan akhirnya bisa menaklukkan musuh. Iya. Dari penakut jadi pahlawan gitu loh. Nah, kenapa sih mereka bisa kayak begitu? Karena mereka ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Dan ketika mereka ngalamin perjumpaan sama Tuhan, mereka nggak cuma gini, oh iya, oke, saya tahu Tuhan bahwa aku adalah orang yang udah berjumpa sama Tuhan dan akhirnya udah deh aku gini aja. Enggak, mereka ngambil sikap.
yaitu apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, makanya apalagi Nathan. Nathan kan adalah anak yang udah kenal Yesus. Artinya gini, Nathan juga tahu bahwa Yesus sudah nebus dosanya Nathan, dosanya teman-teman semua yang ngisiin acara ini juga gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk Nathan itu jadi minder. Sebenarnya gitu sih. Iya. Jadi setelah mereka kenal Tuhan kan dengan benar, akhirnya mereka jadi orang-orang berani, bahkan Betul. menjadi pahlawan Betul. dalam Tuhan gitu kan. Iya, betul. Jadi ya saya yakin Kak, pasti saya juga bisa jadi orang seperti mereka juga Kak, Iya. yang berani Jadi, dalam Tuhan. dari orang yang tadinya ngerasa kayak nggak punya apa-apa, dari ngerasa orang yang mungkin tadinya, aduh aku secara fisik gitu, kan kalau ngomongin fisik gitu ya, secara fisik ayahku juga tadi ngomong fisik juga, aduh kayaknya aku tuh kok gini banget sih, lahir dari keluarga apa sih sebenarnya gitu kan, bisa begini lahirnya. Tapi ya tadi, kalau kita sadar bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita percaya bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang luar biasa juga buat kehidupan kita. Nah, ada satu lagi nih, ngomong tokoh Alkitab. Di Alkitab itu ada satu tokoh, coba siapa nih orangnya? Dia punya kekurangan, badannya pendek, tapi ketika dia mau ketemu Yesus, dia berjuang karena dia tahu bahwa fisiknya pendek nih, dia naik ke atas pohon. Oh, Zakheus Kak. Nah, Zakheus ya, bukan Lazarus. Zakheus. Ya, Zakheus kan. Nah, kamu tahu nggak? Zakheus itu orang yang dosanya, wah, itu mah ampun-ampunan gitu. Kenapa? Karena dia bisa dibilang apa istilahnya, pemungut pajak lah. Dia orang Israel tapi mengutin pajak dari orang Israel sendiri. Dia ngambil banyak uang dari orang-orang yang dijajah sendiri gitu, tapi dia ngumpulin uangnya itu sendiri. Dan orang pasti akan ngomong, lu pengkhianat lah, ini pengkhianat. Wah, orang pasti banyak dosanya gede banget. Bayangin, semua orang ngomongin hal yang sama tentang dia nih. Jelek banget, ngomongin tentang jelek kehidupannya dia, dan orang yang dianggap pengkhianat. Itu pertama. Terus yang kedua, ditambah lagi, tubuhnya secara fisik pendek. Kalau kamu gede, kamu bilang kamu gendut, dia benar-benar pendek gitu loh. Dan dia ngerasa, aduh, udah deh, habis lah. Gua nggak punya hidup yang benar-benar layak. Gua kurang minder apa tuh. Tapi ada satu sikap di mana dia akhirnya bisa keluar dari cara berpikir yang salah. Yaitu apa? Ketika dia mau ketemu Tuhan, dia naik ke atas pohon tadi tuh, dan Tuhan bilang bahwa aku mau makan di rumah kamu. Dan waktu dia mengajak Yesus masuk ke rumahnya dan menjamu Tuhan di sana, yang terjadi apa? Zakheus tanpa paksaan, dia bilang gini, aku akan mengembalikan semua uang yang aku ambil, dan semua yang sudah pernah aku ambil itu akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi aku akan bagi hartaku, dan aku juga akan mengembalikan 4 kali lipat dari semua uang yang pernah aku ambil. Itu semua terjadi kenapa? Karena mereka pernah berjumpa sama Tuhan. Iya betul. Jadi berarti kalau udah kenal Tuhan dengan benar, nggak ada gunanya lagi dong Kak, kita untuk minder gitu kan. Bener. Gak ada alasan sih sebenarnya untuk kita bisa, apa ya. Ya mungkin ya kalau misalnya kita ngomong gini, kita seringkali ngerasa minder tuh apa aja sih? Kayak tadi kamu bilang tadi ya. Apa tadi? Kalau misalnya ada orang punya gadget terbaru, pengen dong kita juga punya gadget terbaru, ya nggak sih? Lihat tetangga kita gitu kan. Kadang-kadang kan orang tuh suka iri-irian ya. Tetangga beli TV baru, kita pengen beli bioskop gitu kan. Terus orang beli mobil, kita pengen beli truk gitu. Pokoknya yang lebih gede lagi aja pokoknya gitu kan. Rasanya tuh nggak mau kalah sama orang lain gitu. Dan kalau kita ngerasa bahwa kita nggak bisa ngikutin perkembangannya, kita ngerasa minder. Kita ngerasa minder kalau misalkan kayak mungkin juga dari Sobat Kingdom Generation juga ngerasa bahwa gini, aku dari keluarga yang biasa-biasa. Kalau aku ngelihat keluarga lain, enak banget, mau beli apa-apa bisa, mau keluar negeri bisa, mau jalan kemana tinggal pakai mobil, enak banget hidup mereka, nggak kayak hidup aku. Udah keluarga aku miskin, orang tua aku biasa-biasa aja. Aduh, kayak aku juga nggak punya masa depan yang baik deh, kayaknya nggak mungkin tuh hidup aku jadi lebih baik. Taruh pikir dulu baik-baik, bener nggak sih kayak gitu? Karena Tuhan itu yang pasti dia apa ya? Dia nggak pernah salah gitu loh dalam kehidupan kita. Itu sih sebenarnya. Nah, aku mau ngajak teman-teman semua untuk kita sama-sama buka yuk. Mazmur 139 ayat 15 sampai 16. Mazmur 139 ayat 15 sampai 16. Nah, firman Tuhan bilang gini, aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Jadi, yang pertama gini, dia punya cara pandang yang benar dulu.
Kalau tadi Nathan tadi bilang bahwa gini, orang-orang itu bisa berubah karena dia berjumpa sama Tuhan kan. Nah, setelah kamu berjumpa sama Tuhan, kamu harus punya pemikiran bahwa kamu itu adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nggak peduli dari latar belakang apa kamu dilahirkan, orang mau ngomong apa tentang kamu, yang kamu pedulikan adalah bagaimana Tuhan mandang hidup kamu. Dan dia bilang apa? Segala perbuatanmu ajaib mengagumkan, aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat, dirangkaikan dalam rahim ibuku, sedang aku tumbuh di sana secara rahasia, aku tidak tersembunyi bagimu. Nah, ini terbang. Ayat 16 nih. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan, semuanya tercatat dalam bukumu, hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun dimulai. Kamu bisa bayangin nggak? Ternyata ya, firman Tuhan ini bilang bahwa ketika seorang Nathan belum lahir, Nathan belum lahir ke bumi nih, masih dalam kandungan mama, ternyata Tuhan bilang gini, kamu tahu nggak yang ngerangkai tulang-tulang kamu, itu sebenarnya tangan Tuhan sendiri. Jadi waktu kita ngomong tadi ya, aku contoh tadi, aku kok kulitku gelap banget sampai akhirnya orang-orang pada ngomongin aku. Kamu tadi bilang bahwa secara fisik badan kamu gede. Ingat loh, yang ngerangkai tulang kita, badan kita, tubuh kita tuh ternyata Tuhan, tangan Tuhan sendiri. Dan kata lain, kalau kita seringkali menyesali keadaan fisik kita, sebetulnya kita sedang merendahkan Tuhan. Terus yang kedua, firman Tuhan bilang tadi apa? Bahwa ketika kita sedang dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah nyatet kehidupan kita di buku kehidupannya Dia. Sebelum kita lahir aja, masa depan kita itu sudah di tangan Tuhan gitu loh. Jadi nggak ada sedikit pun juga masa depan atau kehidupan kita yang nggak dalam kontrol Tuhan. Mungkin ya, Nathan atau teman-teman Sobat Kingdom Generation hari ini ngerasa bahwa, wah kayaknya ini ada hal-hal yang ngeganggu kehidupan aku. Ada hal-hal yang ngerasa bahwa aku ini nggak layak dan aku jadi minder gitu loh. Ingat, kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Dan ketika kita meragukan Tuhan, artinya kita sedang merendahkan Tuhan. Gitu. Nah, kalau dari Nathan sendiri, setelah kamu dengar, setelah kamu tahu tentang pembahasan ini, apa sih yang kamu bisa share, apa yang kamu bisa bagiin dari cerita ini? Ya, semua orang pasti kan pernah ngerasa minder kan. Jadi ya, meskipun kita nggak bisa punya sesuatu itu, pasti Tuhan udah rencanain itu kan. Jadi ya, misalnya Nathan udah kayak badannya gede gitu kan, gemuk. Nyata itu ya Tuhan yang menciptakan Nathan gitu kan. Iya. Terus juga kepada tadi tokoh Alkitab Musa, Gideon, sebelum mereka kenal Tuhan, ya mereka juga merasa minder dan takut gitu kan. Jadi setelah kenal Tuhan ya jadi berani gitu kan untuk ya tidak memikirkan itu semua gitu kan. Benar. Ya, jadi kunci yang paling penting ini, ketika kita ngerasa minder, kita ngerasa nggak layak, ketika kita ngerasa bahwa wah kayaknya memang salah nih aku lahir di keluarga ini gitu, kayaknya waktu di rumah sakit ketuker nih gitu kan. Atau kamu malah mikir gini, mestinya aku tuh lahir di tempat yang di negara yang beda, harusnya tuh aku lahir di tempat yang berbeda, ini karena papa mama aku dan aku juga nggak minta dilahirin. Kadang-kadang gitu loh, orangnya ada yang saking marah sama kehidupannya dia, kayak Ayub pernah menyesal dia dilahirkan gitu loh. Ada orang rasa waktu marah sama orang tuanya dibilang, aku juga nggak minta untuk dilahirin, tapi kenapa aku lahir dalam keluarga seperti ini gitu kan. Nah, dia lupa bahwa dalam kitab Mazmur tadi, bahwa ketika kita masih dalam kandungan ibu kita aja, Tuhan tuh udah nulis masa kehidupan kita. Dan rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan apa? Damai sejahtera, dan gak ada satupun rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mencelakai kita. Dan seharusnya kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak lagi minder sih. Sama kayak tadi Zakheus tadi, ketika dia tahu bahwa dia ketemu Yesus, dia ngejar Tuhan, dia naik ke pohon, dia ngejar, tapi dia nggak cuma sekedar gini, oh iya, tahu aku salah, terus dia ketemu Tuhan, oh iya sudah, aku udah ketemu Tuhan, oke makasih. Banyak dari kita nih, sebagai orang Kristen, orang percaya sama Tuhan Yesus ya, kita tahu bahwa kita salah, kita datang sama Tuhan, terus kita kayak gini, oke Tuhan, yang penting kan aku udah berdoa sama Tuhan ya, aku udah minta ampun sama Tuhan, aku udah berdoa untuk Tuhan Yesus mengampuni dosa kesalahan aku, udah ya, kita mulai lagi dari nol ya, emang isi bensin, gitu. Kita ngerasa bahwa oh ya udah berarti semuanya udah selesai, enggak. Justru sebenarnya langkah awal yang baru itu baru dimulai. Pada waktu kita bilang Tuhan ampuni aku tadinya sempat meremehkan Tuhan, sempat merendahkan Tuhan dari perkataan aku, dari aku minder aja tuh aku udah merendahkan Tuhan gitu loh.
aku berdoa sama Tuhan untuk aku mau sukacita dalam Tuhan, aku mau menerima kekuatan dari Tuhan. Gak bisa kita cuma ngomong amin lalu kita udah selesai, semuanya udah beres. Enggak. Hal yang berikutnya apa? Ya berjalan dalam Tuhan dengan sikap yang baru. Ya, orang tuh kalau berubah tuh nggak bisa karena dia mau, ya saya mau berubah terus tapi dia nggak lakukan apa-apa. Tapi orang berubah karena apa? Ketika dia minta ampun sama Tuhan, dan langkah berikutnya adalah mengalami perubahan karena mengambil sikap untuk mau berubah. So, itu mungkin Nathan yang kita bisa sharing sama teman-teman Sobat Kingdom Generation. Apapun yang kamu lagi alamin hari-hari ini, apapun yang kamu rasa bahwa kayaknya Tuhan itu salah deh nyiptain saya. Kayaknya Tuhan tuh salah deh menempatkan saya. Ingat, firman Tuhan bilang bahwa usahakanlah kesejahteraan kota dimanapun Tuhan buang, dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun kamu tinggal saat ini. Kamu sekarang tinggal di mana? Apakah kamu tinggal di rumah yang kecil, di keluarga yang biasa-biasa aja? Atau kamu hari ini lagi mikir bahwa, wah, andaikan aku coba tinggal di rumah yang besar itu. Kamu tahu nggak? Orang yang tinggal di rumah gede itu pun juga lagi berpikir, andaikan aku nggak lahir di keluarga yang segede ini. Andaikan aku lahir di keluarga biasa-biasa aja. Karena apa? Manusia itu nggak pernah puas. Manusia selalu pengen lebih, lebih, dan lebih lagi. Tapi hanya bersama Tuhanlah kita bisa mengalami kecukupan. Hanya bersama dengan Tuhan kita sadar keberadaan kita itu sudah diciptakan Tuhan dan Tuhan sudah ciptakan semuanya dalam garis hidupnya Dia, dalam buku kehidupannya Dia. Maka kita tahu bagian kita adalah bersyukur. Bersyukur aku bisa lahir walaupun dengan kulit yang seperti ini, aku bersyukur Tuhan baik. Bersyukur walaupun Nathan ngerasa bahwa wah, aku sebenarnya jadi bahan omongan orang karena badan aku yang besar, misalnya kita kayak gitu ya, fisik aku begini-begini. Bersyukur karena ada banyak orang dulu sampai kekurangan gizi gitu loh. Tuhan begitu baik gitu loh, Nathan bisa sehat sampai hari ini. Luar biasa. Nah, temukanlah rasa syukurmu lewat kehidupanmu ketika kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, siang ini atau hari ini, kita sama-sama mau ngajak kamu semua, para Sobat Kingdom Generation. Pertama, saya kamu bisa tulis di kolom chat ataupun di komen, apa yang jadi keluh kesah kamu, apa yang sebenarnya kamu keluhkan dalam Tuhan, tapi kamu ingin hidup kamu diubahkan sama Tuhan. Tulis di situ, dan kami senang banget untuk bisa ngedoain apapun yang kamu tulis di kolom chat ataupun di komen. Tapi siang ini atau hari ini, kita senang banget kalau bisa kamu kasih kesempatan untuk kita juga boleh mendoakan kamu. Yuk berdoa. Kita berdoa ya buat mereka ya. Ya. Bapak, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar bahwa kami pernah, dalam kehidupan kami pernah jadi minder. Tapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa seharusnya cara pandang kami lah yang harusnya dirubah. Yaitu kami memandang hidup kami bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan tentang kami. Dan saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk rekan-rekan yang saat ini menyaksikan acara Kingdom Generation pada hari ini. Biarlah setiap dari kami juga bisa mengalami tahun yang penuh kemenangan itu karena kami tahu, karena kami sadar bahwa kami ini ciptaan Tuhan. Bahkan sebelum kami lahir pun, Tuhan sudah menuliskan setiap rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan kami menghormati rancangan Tuhan itu, kami menghormati pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kami dengan bersyukur. Bersyukur apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Sobat Kingdom Generation, thank you banget udah dengerin obrolan kita hari ini. Dan kita percaya bahwa apapun yang jadi pergumulan kamu, bawa itu pada Tuhan. Dan kalau kamu mungkin masih punya pertanyaan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin kamu share, silakan tuliskan di kolom chat ataupun kolom komen kita. Thank you. Aduh, Nathan. Yang pasti Nathan harus selalu semangat dalam Tuhan ya. Ya. Oke, kita ketemu di Kingdom Generation berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.